Fujian, ibu saya kurang 2.000 yuan untuk operasi. Pinjamkan padaku. Akan kukembalikan lipat ganda. Aku tak akan memberimu 1 sen pun. Zishu sampai berlutut demi pinjam 2.000 yuan. Benarkah? Nian benar. Demi 2.000 yuan sampai berlutut. Bukan pencari harta. Lalu apa? Baru 7 tahun bersama. Dia sudah tak sabar sekali. Mengambil uang dariku. Rupanya mengujiku selama 7 tahun. Tak membelikanku hadiah. Tak memberiku 1 sen pun. Segalanya harus berbagi biaya denganku. Hanya karena hasutan. Adik tetanggamu itu. Sudahlah. Tak apa lagi. Kini ibuku sudah tiada. Pai Shuhen, kita akhiri ini. Grup perusahaan. Kukira kamu punya harga diri. Takkan kembali lagi. Nyatanya tak bisa lepas dariku. Patuh kembali. Demi 2.000 yuan itu. Harus cemberut padaku ya. Harus cemberut padaku ya. Demi uang 2.000 yuan itu. Kamu benar-benar mau cekcok denganku. Lepaskan aku. Pergi. Aku minum sedikit alkohol. Aku agak haus. Buatkan aku sup penghilang mabuk. Benar. Dulu aku selalu melayani seperti ini. Pada tuan muda seperti ini. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Apa katamu? Aku bilang, suruh adik perempuanmu yang melayanimu. Lin Zixu, kamu mau bertengkar terus denganku ya? Sudah kukatakan, masalah kita berdua. Jangan libatkan Nian-Nian, Jie Kuma di tetanggaku. Adik tetangga yang memberi hadiah belasan miliar. Kalian pandai berpura-pura. Lin Zixu, maksudmu apa? Zixu, aku tidak punya apa-apa. Aku juga tak bisa memberimu masa depan stabil. Tapi kita bisa berjuang bersama. Dan menciptakan hidup yang lebih baik. Lihat, dia adalah pangeran lingkaran Beijing. Sangatlah kaya. Di sampingnya ada teman masa kecil yang tumbuh bersamanya. Orang kaya memang hidup enak ya. Aku dengar Abang masuk klub ini sangat tinggi. Dulu aku percaya janjimu tentang berjuang bersama. Tapi kamu malah berpura-pura. Takut-takut ingkar uangmu. Demi uang 2.000 yuan itu. Sampai kapan kamu mau terus bertengkar denganku? Mau uang? Aku bisa kasih. Pakai kondisi ibumu sebagai kedok. Kamu nggak takut disambar petir? Kalau aku langsung memintanya darimu, apa kamu akan memberiku uang? Nian-Nian memang benar. Kamu tinggal di dekatku. Ternyata memang demi uangku. Sudah puas? Lin Zixu, kamu sendiri yang memaksa dan mempermalukan diri. Benar. Aku yang mempermalukan diri sendiri. Seharusnya aku tak minta tolong untuk ibuku atas biaya pengobatan 2.000 yuan itu. Nona Ling, ibumu sudah lewat. Waktu terbaik operasi sudah tidak ada cara. Tidak. Zixu, ibu minta maaf padamu. Ibu Ibu sudah tidak kuat lagi. Pengukuran manual, alarm, menu utama. Ibu sudah tidak kuat, tidak? Bu. Pengukuran manual konfigurasi. Default Bu. Pengaturan alarm menu utama. Pengaturan alarm Bu.
Kalau sudah selesai mengamuk, buatkan sup penghilang mabuk. Aku sangat tidak enak badan. Kak Jiksu, kenapa kamu di sini? Pai Shuhen, ini rumah sewa kita. Kamu kasih kata sandi ke orang, lalu biarkan mereka masuk seenak udel. Kakak Shuchen, bagaimana aku bisa dianggap orang lain? Aku cuma lupa bawa kunci rumah. Mau mampir menginap semalam. Kakak Jiksu, kalau bukan kakak Shuchen bayar sewa, kamu harus bayar sendirian. Kamu yang dapat untung. Nian benar. Aku punya rumah sendiri. Masih harus bagi biaya sewa. Bedanya apa dengan bayar orang untuk tidur? Bedanya apa? Kamu juga tidak mau dibilang pemeras, kan? Selama 7 tahun ini, kembalikan uang sewaku. Aku tidak masalah soal uang. Tapi aku bukan orang bodoh. Membiarkanmu terus memanfaatku. Membiarkanmu mengambil untung. Pai Shuhen, selama 7 tahun ini, aku dianggap apa olehmu? Aku Kima, bercanda sama kamu. Kalau Peru. Masih bilang bukan? Uang kakak Shuchen. Kalau bukan karena kakak Shuchen, kamu bisa tinggal di rumah bagus ini? Kakak Shuchen, bulan depan henti kamu sewa. Jangan biarkan orang luar memanfaatkanmu. Atau suruh kakak Jiksu bikin surat utang. Ini kan adil. Setelah tamparan ini, mereka pasti akan membayarku. Orang kaya tak berkelas, paling suka main game iseng macam begini. Sudah 7 tahun, aku sudah terlalu lama menemani permainan mereka. Aku tidak mau ikut lagi. Aku tidak akan membuat surat utang. Kalau kamu mau uang, silahkan gugat aku. Lihat siapa yang kalah di pengadilan. Rumah ini tidak akan kutinggali lagi. Karena Nona Shin mau menginap semalam. Jangan lupa bayar sewa ke Pai Shuchen. Kalau tidak, kamu juga jadi pemeras. Lin Zixu! Apa perlu segitunya? Aku dan Nian cuma bercanda. Jangan sampai menyesal. Setelah pergi dari sini, kamu tak bisa tinggal lagi di rumah sebaik ini. Pai Shuchen, kita putus saja. Pai Shuchen, ayo, kita putus. Putus. Lin Zixu, kau berani-beraninya putus denganku. Aku tidak setuju. Dengan hak apa kau memutuskan hubungan denganku? Batas-batas dong kalau marah-marah sama aku. Aku tidak sedang marah-marah. Karena kau anggap aku cari harta. Hanya mau uangmu, lebih baik cari orang yang sederajat denganmu. Lalu jalin hubungan yang adil. Kakak Jiksu, jangan gegabah. Jangan dekat-dekat aku. Kak Shuchen, aku sungguh tidak bermaksud memisahkan kalian. Aku benar-benar salah. Kakak Jiksu, jangan marah ya. Ngapain kau merendahkan diri di depannya? Orang tuamu pasti sedih melihatnya. Kalau dia memang mampu pergi, biarkan dia pergi. Lin, jangan sampai kau menyesal.
Urusan kita. Jangan lipatkan nian-nian. Kak Shuchen, jangan biar orang luar ambil untung darimu. Kembalikan uang sewaku selama 7 tahun ini padaku. Zixu, ibu minta maaf. Mama, Pak Pei tahu kamu mengundurkan diri, Lin Jixu. Pak Pei tahu kamu mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri sekarang, bonus bulan ini tidak akan banyak. Gaji selanjutnya ditransfer ke satu kartu saya. apa maksud? Ditransfer ke satu kartu. Aku punya bonus. Bukankah kau dan Pak Pei pacaran? Ternyata semua orang di perusahaan tahu Pei Shuchen adalah putra keluarga kaya. Pak Pei sengaja perintahkan agar keuangan gajimu terpisah. Gaji pokok untukmu, bonus dan kenaikan gaji ditransfer ke kartu lain. Katanya kau sedang menabung. Tak disangka, meski punya pacar seperti Pak Pei, kau masih begitu hemat. Sungguh langka. Jadi selama ini, setiap kali aku minta kenaikan gaji, perusahaan tidak pernah menolak, tapi gaji yang naik itu ditransfer ke Pei Shuchen. Aku hanya menerima gaji pokok. Bonus pun tidak pernah aku dapat. Listen, Pen, aku ada uang untuk obat ibu. Gajiku cukup. Kalau bukan karena Pei Shuchen menahan gajiku tanpa izin, mana mungkin aku tak punya uang untuk mengobati ibuku? Pei Shuchen, kau tunggu saja. Lin Zixu, kita cuma bertengkar sebentar. Kamu minggat dari rumah, ancam mau mundur. Kulihat kamu, sifatmu makin jadi. Aku baru mengundurkan diri. Kamu sudah tahu? Informasimu benar-benar cepat ya. Pak Pei, Kamu tahu juga lebih baik. Benar, perusahaan ini milikku. akhirnya kamu mengaku. Kak Zixu, aku sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih marah-marah sama Pak Pei? Sekarang kamu menghabiskan uang Pak Pei. Tinggal di rumah sewaan Pak Pei. Kalau tidak ada Pak Pei, bisakah kamu bertahan di Jingbe? Manusia harus punya hati nurani. Kayak makan Pak Pei, sakit hati sekali. Nian tidak salah. 7 tahun ini kalau tidak ada aku, kamu sudah lama mati kelaparan. Hari ini kamu boleh libur. Tapi hari mangkir ini tidak akan dipotong gaji. Pak Pei sembunyikan identitasnya agar Lin Zixu tak merasa rendah diri. Suruh kami merahasiakannya. Dia sangat peduli padanya. Tinggal di milik Pak Pei. Masih marah ke Pak Pei. Ingin jadi Phoenix di dahan tinggi. Tak lihat diri sendiri punya modal. Lepas dari Pak Pei, dia bukan apa-apa. Ikut aku pulang. Apa ini? Lin Jixu, pegang slip gaji. Sengaja perlihatkan padaku. Mau bilang apa? Ya, Kak Zixu, kamu mau apa sih? Kamu ke Pak Pei cuma untuk uang 2000 yuan. Sampai bohongin ibumu. Sakit butuh uang. Itu keterlaluan. Bawa slip gaji ke kantor. Tidak malu? Benar-benar mau cari uang tapi mau jaga citra. Pok Suci. Wanita pemikat. Kuduga Lin Jixu berpura-pura. Dia sengaja datang cari uang. Pak Pei sangat baik. Nah, masih bisa ditolerir. Sudahlah, biarkan berlalu. Aku tak peduli dengan uang ini. Kalau butuh uang nanti, langsung bicara padaku. Tak perlu banyak alasan. Benar Kak Zixu. Pak Pei kaya raya mau uang. Minta padanya.
Jangan lagi menyumpahi ibumu sendiri. Mengutuk ibu demi uang. Terlalu tidak manusiawi. Tak sangka Lin Zixu begitu. Kupikir dia hemat. Sering bawakan dia makanan. Dia pantas dicampakkan Pape. Dia tak bisa bertahan di Jingbei. Lin Zixu, kamu minta maaf padaku dan Nian Nian. Urusan ini selesai. Rasanya sungguh tak berarti. Kamu bilang aku wanita pemeras. Pei Shuchen, kita sudah 7 tahun. Hai Tung, berapa uang yang kau habiskan untukku? Kalau tak bisa sebutkan, 1 sen pun yang kau gunakan. Tolong kembalikan jutaan yang kau pinjam dariku. Kalau tidak, baik kamu maupun perusahaanmu, tunggu saja ku gugat. Pak Pei ternyata berutang jutaan pada Lin Zixu. Tidak mungkin. Pak Pai kaya, mana mungkin diambil orang perempuan? Lin Zixu sudah gila. Dia seperti anjing gila menggigit orang. Semua omong kosong. Eda apa? Pak Pei tidak bisa hitung? Berapa uang yang Pak Pei habiskan untukku? Kalau begitu, mau kembalikan uang yang diutang. Tahu berapa uang yang Pak Pei ambil dariku? Dan hadiah-hadiah yang kuberikan padamu, tolong hitung semuanya. Sejak kita bersama, selalu AA. Pak Pei tahu, aku tak pernah pakai uang Pak Pei. Pak Pei terus-menerus bilang aku perempuan matre. Jangan sampai Pak Pei sendiri jadi lelaki matre. Mana mungkin Pak Pei lelaki matre? Keterlaluan. Jangan-jangan Pak Pei, Shu, benar-benar mengambil uang Lin Zixu. Lin Zixu, jangan alihkan perhatian. Mana mungkin Kak Shuchen berutang padamu. Berani kau fitnah Kak Shu Hemate. Rusak reputasinya. Takut kami laporkan ke polisi? Kalau kau masuk penjara, ibumu di rumah sakit, yang kau rawat itu, takkan ada yang merawatnya lagi. Sebaiknya kau segera minta maaf pada Kak Shuchen. Ibu, aku sudah lama tidak punya ibu. Pak Pei? Pak Pei, Ibu Lin Zixu sudah meninggal. Formulir tunjangan duka karyawan belum disetujui dan ditandatangani Pak Pei. Dan permohonan uang muka Lin Zixu 2.000 yuan lewat formulir gaji sudah saya tarik perintah Pak Pei. Sayangnya, Ibu Lin Zixu kurang 2.000 yuan untuk biaya operasi. Apa itu uang santunan? Ibu Lin Zixu sudah meninggal, dana santunan karyawan untuknya itu hak setiap karyawan. Ini usulan awal Anda, masuk dalam tunjangan kesejahteraan. Ibu Lin Zixu sudah meninggal? Kapan kejadiannya? Mengisi aplikasi wajib menyertakan surat kematian. Divisi audit. Sudah pasti benar. Apa kamu keliru? Bagaimana kau tangani ini? Hal sederhana saja tak bisa diverifikasi. Jangan sebarkan rumor sembarangan. Lin Zixu, taktikmu benar-benar licik. Bahkan manajer Li pun kau tipu. Laporan Nona Shen, saya periksa dan konfirmasi dengan teliti. Mana mungkin salah? Nona Lin, kenapa? Saya lagi nyari kamu. Lupa kasih tahu waktu itu. Uang santunanmu bisa diambil setelah ditandatangani Direktur Pei. Jika Direktur Pei mau tanda tangan, mohon bantuan manajer Lee untuk transfer dana santunan ke rekening saya. Terima kasih. Zixu, Ibu minta maaf padamu. Bu, tersimpan. Awalnya saya punya uang untuk obati ibu saya. Direktur Pei perintahkan keuangan, pisahkan pembayaran gajimu. Ini hak saya, berkontribusi 7 tahun untuk perusahaan. Nona Shen pasti setuju. Dengan kontribusi saya, Direktur Pei selalu patuh pada Nona Shen. Tolong yakinkan Direktur Pei. Kembalikan uang saya. Atau saya akan gugat ke pengadilan.
Ibu Lin Jiksu sudah meninggal? Sudah 3 hari. Nona Lin ambil labu ibunya hari ini. Lalu, dia mungkin pergi dari kota yang menyakitkan hatinya ini. Jiksu. 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 Kak Shuchen, kamu mau pergi kemana? Aku salah tuduh Zishu. Aku akan minta maaf ke Zishu. Kerjaan Zishu kau yang kasih. Dia tak tahu berterima kasih. Selalu jadikan mama alasan. Si sakit-sakitan itu menikmati saja. Biar dia nggak terus-terusan pakai mama sebagai alasan. Buatmu udah suang. Kalau kau pergi sekau, sama saja kasih dia kesempatan untuk makin jadi-jadi. Perempuan paling paham sesama perempuan. Lindsay, Sukuma, Main Mata. Karena si IOP selalu mendengarkan Nona Shen dalam segala hal, tolong Nona Shen nasihati si IOP untuk segera mengembalikan uang. Jisoo benar. Aku memang terlalu percaya perkataan. Minggir. Kak Shuchen. Kak Shuchen, aku tak bisa biarkanmu lagi dibohongi perempuan lain. Kalau masih menghalangiku, aku tak akan temui kau lagi selamanya. Zishu. Zishu. Kak Senior, apa kamu baik-baik saja belakangan ini? Ini satu-satunya pengacara yang kukenal. Semoga dia bisa membantuku. Hai, adik tingkat. Ini data beberapa tahun terakhir. Mantan bosku, Pai Shuhun, sepihak memotong gaji dan bonusku. Ada bukti lain. Dan rekaman mantan atasan, dia bilang jelas, gajiku dibagi 2. Sebagian masuk ke kartu Pei Shuchen. Kusoroti, tak masalah. Tenang, aku bantu. Terima kasih Kak Senior. Sama-sama, tunggu kabar. Sama-sama, tunggu kabar. Lin Jiksu. Nomor yang Anda telepon sibuk. Sudah ketemu Lin Jiksu belum? Belum. Tapi divisi hukum menerima panggilan pengadilan yang menyatakan Nona Lin menggugat Anda dan perusahaan. Dia akhirnya muncul. Beritahu divisi hukum. Aku akan hadir di pengadilan. Lin Jiksu juga wajib hadir. Direktur Pai, persidangan pagi ini selesai. Divisi hukum kirim perwakilan. Sidang pasti sudah lama berakhir. Apa katamu? Nona Lin sudah menghadiri persidangan. Siapkan mobil. Lin Zixu lagi. Langsung saja. Ternyata mengambil uangku kembali semudah ini. Tapi, ibuku takkan bisa kembali selamanya.
Ibu, aku pulang. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Selidiki. Lin Jiksu kemana? Cepat. Kak Shuchen. Hap Shuchen, jangan cari kakak Ziksu lagi. Bisa? Dia sudah pergi. Lepaskan. Kak Shuchen. Jangan ikuti aku. Atau jangan salahkan aku nanti. Kak Shuchen. Kak Shuchen. Lin Jiksu, ini semua gara-garamu. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Ibu, aku tidak merawatmu dengan baik. Ibu, ini dari masa kecilku. Gambar yang ibu lukis untukku. Aku yang paling ibu khawatirkan. Aku tak boleh cemasin dia. Ibu, tenanglah. Aku pasti akan terus hidup dengan baik. Benarkah kamu sudah kembali? Baru saja kulihat ada gerakan di rumahmu. Jadi aku datang untuk melihat. Tak kusangka benar kamu sudah kembali. Bibi Lin, aku sudah kembali. Apakah ibumu ikut pulang bersamamu? Ini. Ini akan berlalu. Baik, mulai besok.
Jadilah dirimu sendiri. Lin Zixu, semangat. Zixu baru saja kembali. Tante Lin, ini apel segar dari pegunungan. Cobalah. Kalau susah, aku bawakan lebih banyak. Terima kasih, Tante Lin. Kamu sibuk bolak-balik kemana? Kenapa? Tertarik sama kolam ikan sewaan di desa itu? Sewa kolam ikan itu? Tapi aku tidak punya pengalaman di bidang ini. Sampai sekarang juga belum ada ide. Menyewa kolam ikan itu bagus. Keponakanku, Len Yi. Dia ahli dalam hal itu. Nanti dia makan siang di rumahku. Akan kuperkenalkan kalian. Kamu bisa minta bantuannya. Tante Lin, kamu bintang keberuntunganku. Kira saya pakai. Nanti kamu makan siang. Akan kuperkenalkan kalian. Baik. Bibi. Ternyata adalah orang yang kulihat di tepi kolam ikan. Kamu rupanya. Apa? Choi, kamu datang. Bibi. Ini adalah yang sering aku ceritakan padamu. Adik perempuan Zixu. Dia ingin berinvestasi di kolam ikan. Bukankah kamu ahli dalam hal ini? Aku mengundangnya untuk makan. Kalian menanyakan soal kolam ikan. Kamu harus membantunya. Zixu, ini yang aku sebutkan padamu hari itu. Keponakanku yang tua, Len Yi. Halo, Direktur Lin. Halo, Zixu. Soal kolam ikan, tanyakan pada aku akan jujur. Tak akan sembunyikan apa pun. Terima kasih, Direktur Lin. Baiklah. Masakanku. Biar aku yang ambil. Baiklah. Aku yang beresin piring sumpit. Kalian sibuk aja. Bagaimana kalau kita lihat dulu kolam ikan yang ingin kamu kelola? Ada apa? Tidak apa-apa. Saya pikir Anda pasti sangat sibuk. Tapi, mau lihat kolam ikan sama saya? Tidak apa-apa. Tidak menyita waktu juga. Saya antar Anda ke sana. Sebenarnya, kolam ikan itu Anda tahu. Kita pernah bertemu di sana sebelumnya. Saya tahu. Kolam ikan Anda luas 30 mu. Kedalaman airnya harus sekitar 2,5 meter. Peremu butuh 150 kg kapur tohor untuk bersihkan kolam. Kedalaman air kurang. Untuk budidaya ikan, Apakah ada persyaratan untuk jenis ikannya? biasanya untuk scale ini, ikan mas krucian 2000 ekor, rim 1500 ekor, dan silver carp sekitar 20 ekor. Kalau baru mulai, pelihara ikan yang mudah bertahan hidup dulu. Di sana bisa dibagi menjadi area fungsional, seperti area memancing dan area rekreasi. Tenaga kerja tak perlu khawatir. Nanti saya carikan yang berpengalaman.
Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Lin. Maaf, bukannya katamu di sana akan dibagi zona memancing? Ayo, kita lihat. Tunggu aku. Kenapa belum ada kabar Lin Zixu? Aku pelihara kalian buat apa? Ada kabar tentang Nona Lin, Direktur Pei. Dia sekarang di kampung halaman. Pesan tiket pesawat untukku. Aku akan mencarinya. Direktur Pei. Anda ada rapat penting sore ini. Besok perjalanan dinas. Dalam waktu ini. Tunda rapat. Suruh manajer uang dinas. Direktur Pei. Rapat bisnis ini sangat penting untuk Anda dan perusahaan. Dan kalau sampai ada kesalahan, akan sulit menjelaskan pada ayah Anda. Pertimbangkan baik-baik, Direktur Pei. Ikuti rapat dulu. Kakak Shuchen. Kakak Shuchen, tunggu aku. Pei Shuchen, kamu menyesal ingin kembali ke Lin Zixu? Sayang sekali. Sekarang hidupnya sangat berwarna. Karena kamu sangat ingin dia kembali, aku sengaja tidak akan memberitahumu kabar terbarunya. Kenapa bersembunyi di sini sendirian? Selamat atas membukanya. Terima kasih Pak Lin. Kita sudah kenal cukup lama. Kau bisa langsung memanggil namaku saja. Jangan panggil aku Pak Lin. Baik. Kau juga jangan panggil aku Nona Lin lagi. Zixu. Zixu. Kamu juga tidak mau. Disebut wanita pencari untung, kan? Kembalikan uang sewa 7 tahun ini. Yang sudah kubayar padaku. Lin Zixu. Kamu berani-beraninya putus denganku. Aku tidak setuju. Apa kau putuskan hubungan denganku? Marah-marah padaku ada batasnya. Lin Zixu, sadarlah. Sadarlah. Orang yang mengawasi Lin Zixu. Apakah ada laporan terbaru akhir-akhir ini? Seperti biasa, Nona Lin masih mau jalankan bisnis kolam ikan, akan buka dalam beberapa hari. Suruh orang mengirimkan karangan bunga untuknya. Kirim atas nama perusahaan. Katakan saja itu dari mantan rekan kantornya yang mengucapkan selamat untuknya. Baik, Pak Pei. Butian daya, Hwashe.
1781，1781，1781。Ini imbalan untukmu. Nona Lin, ada tamu yang membawa keranjang bunga untuk mengucapkan selamat. Tamu. Kak Jiksu, lama tak jumpa. Kolam ikannya sudah dibuka ya. Hari ini aku mewakili Kak Shuchen kirim keranjang bunga. Shenhuaiyan, Shenhuaiyan. Ma, ibumu meninggal. Aku dan Kak Shuchen tak sempat melayat. Hari ini dia menyuruhku mengantarnya. Kak Jiksu, kamu tak keberatan kan? Pei Shuchen, kau benar-benar tak tahu malu. Shen Yanyan, kalau kau paham situasi, hari ini kau seharusnya tidak muncul di sini. Bahkan sengaja menyebut ibuku untuk memprovokasiku. Jangan lupa, kau yang hasut Pei Shuchen hingga ia potong gaji dan bonusku. Aku tak bisa kumpulkan cukup untuk ibuku. Biaya operasinya. Kau berani memukulku. Lin Jiksu, apa kau tidak tahu siapa dirimu lagi? Mbak Jiksu, walaupun kau benci aku karena kakak Shuchen, kamu tak bisa pukul aku. Aku hanya ingin mengirimkan karangan bunga untuk memberi penghormatan. Kalau tak suka, katakan langsung. Jiksu, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa datang? Bukankah kamu sedang perjalanan bisnis? Jadwal berubah mendadak. Aku tidak jadi pergi. Sudah aku ketahui pasti putra mahkota keluarga Lin akan hadir di rapat penting. Aku yakin dia pergi. Aku kari Lin Jiksu. Dia tinggalkan rapat dan pulang. Lin Jiksu, baik apa sih dirimu? Sampai semua orang berputar mengitarimu. Kamu tidak diterima di sini, silakan pergi. Direktur Lin, Anda tak tahu. Lin Jiksu cuma pencari harta. Dulu pacaran sama Paishan. Masa lalu Nona Lin tak menarik bagi saya. Tak perlu diceritakan. Keluarkan dia. Ayo, Direktur Lin. Keluar, keluar. Jangan sentuh aku. Saya tidak tertarik dengan masa lalu, Nona Lin. Tidak tertarik. Dan tidak perlu kau yang menceritakannya padaku. Terima kasih. Jiksu, kalau hatimu sedih, ceritakan saja kisahmu padaku. Bukankah tadi kau bilang tidak tertarik dengan masa laluku? Aku hanya tidak ingin mendengar tentang dari orang lain. Tapi aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kau bisa ceritakan isi hatimu padaku. Bisa juga ceritakan perasaan tersakitimu. Tak pernah ada yang bertanya, apakah aku tersakiti? Rupanya, masih ada yang ingat. Aku juga bisa tersakiti. Aku terlalu lancang. Tak mau cerita, tak usah dipaksa. Aku tak paksa. Tidak, aku tak mau bercerita. Belakangan mataku lelah. Selalu ingin menangis. Benar, karena mata lelah. Aku sedang menceritakan kisahku. Kenapa kau lebih marah dariku? Aku marah. Pria brengsek itu keterlaluan. Aku ingin pukul kepalanya sampai pecah.
Aku justru jadi penasaran. Seperti apa rupa Bos P dipukuli orang. Kau akan melihatnya. King Linjitsu. Kuberitahukan padamu, kalau kau masih berani lakukan hal berbahaya padaku, aku akan telepon polisi. Wah, sudah dapat sugar daddy baru. Jadi lebih percaya diri ya. Kalau bukan wanita pemikat, apa namanya? Gagal pikat pai suhut. Kari, cahre, baru. Aku tak mau buang-buang waktu denganmu. Apa kau tahu siapa Lini? King. Kau tinggalkan Pei Shuchen. Bukannya untuk buktikan kau. Bukan wanita pemikat. Kalau berani, jangan dekati Lini. Dengar, Lin Jixu, orang sepertimu. Pagar gerbang keluarga Lin saja tak bisa kau masuki. Provokasimu tak akan memengaruhi. Kutebak karangan bunga itu. Bukan Pei Shuchen yang suruh kau antar kan? Pei Shuchen, kak tahu kau kali aku. Kau diam-diam datang sendiri ya. Kulihat kau begitu panik dan marah. Kenapa? Apa Pei Shuchen gila mencari-cari? Lin Jixu. Lin Jixu. Pei Shuchen berharap kita tidak bertemu lagi. Sejak pula, kamu terus duduk di sini. Sudah makan? Aku akan masak untukmu. Masak? Untukku? Mengapa aku tidak boleh memasak untukmu? Bukan. Maksudku, kau ternyata bisa memasak. Sebelumnya, Shenyan yang terus memberi isyarat, status Lin Yi pasti tidak biasa. Mungkin Pei Shuchen pun tak bisa menandinginya. Anak orang kaya itu ternyata jago masak. Lagi pula, dia masak untukku. Setelah usil, dia langsung membuatkan sup penghilang mabuk untukku. Aku merasa sangat tidak enak. Apa yang kau tunggu? Cepat cuci tangan dan makan mie. Duduk. Cicipilah. Terima kasih. Kamu kenapa?
Apakah mie-nya tidak enak? Bukan. Enak sekali. Sama seperti mie tomat telur buatan ibuku. Rasanya persis sama. Makan pelan-pelan. Kalau kurang, aku buatkan lagi. Benar-benar enak. Lihatlah adonan ini. Intinya adalah tangan bersih, baskom bersih, dan adonan bersih. Kamu lihat ini kan agak kering. Kalau kering, taburkan sedikit tepung. Ini yang dibuat Mama Zizou. Rasanya. Ini adalah ketulusan hatinya. Sepertinya tidak baik kalau tidak dihabiskan. Kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Nanti kamu tidak nyaman. Kamu kenapa di perutku? Seperti kasih udang. Semuanya tahu? Pikiranmu sederhana dan terpampang di wajahmu. Tidak sulit ditebak. Aku? Pikiran terpampang di wajah? Ya, apapun yang kamu pikirkan terlihat di wajahmu. Dia tidak pernah berkata begitu. Dia bilang pikiranku dalam bersamanya hanya demi uang. Apa yang kamu lihat dari saya? Ada sesuatu di wajah saya? Tidak. Zixu, sudahkah kamu menyadari? Sekarang kamu sudah mulai membicarakannya dengan aku. Aku cuci piring. Tidak perlu. Aku bisa cuci sendiri. Itu celemekku terbuka. Bisa tolong ikatkan untukku? Sudah selesai diikat. Aku ambil lap untuk membersihkan meja. Tuan Lin, Shen Yan sudah aman di pesawat. Tiba di Bandara Jingbai 3 jam lagi. Awasi ketat Shen Nian dan Pei Shuchen. Kau tunggu saja. Kak Shuchen. Sudah kubilang jangan muncul di kantor. Aku tak ingin melihat. Baik. Kalau kalian sudah kejam seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Lin Zixu sudah punya kekasih baru. Kau belum tahu juga. Kenapa kau masih terobsesi padanya? Bicaralah. Dari mana foto-foto ini? Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini. Aku baru pulang dari kampung halaman Lin Zixu hari ini.
Foto-foto ini ku jepret sendiri. Asisten Lee, sekarang pesankan tiket ke kota Nan untukku. Segera. Kak Shuchen, belum tahu kan? Yang lagi diandelin Lin Zixu, itu Lini siapa? Aku tunggu. Lihat seberapa jauh kalian perebutkan Lin Zixu. Sampai sejauh mana? Yang tak bisa aku dapatkan, jangan harap orang lain bisa mendapatkannya. Ada masalah dengan proyek Pak Dirut Pei. Kamu di mana? Kembali sekarang juga. Selesaikan masalah proyek itu. Zixu, maaf. Tunggu aku. Tuan Muda Ling, sudah dilakukan sesuai perintah. Keluarga Pai ditugasi menahan Pai Shuken. Dia sudah kembali ke Jingbei. Baik. Pantau terus. Bibi bilang kamu ingin makan apel ini. Dia menyuruhku memberikannya padamu. Sudah dicuci semuanya. Terima kasih. Ya. Tadi, kamu dengar semuanya? Aku dengar sedikit. Tidak terlalu jelas. Pai Shuhen minta nomor baruku kemarin. Katanya pagi ini akan menemuiku. Setengah jam lalu dia kirim pesan lagi. Bilang ada urusan mendadak dan akan ketemu lain hari. Apa kamu yang menyuruhnya? Pulang karena urusan darurat? Aku. Bagus. Kemajuanmu pesat. Bahkan berani akting di hadapanku. Kamu? Astaga, tadi kupikir aku tamat. Tunggu dulu. Kalau Pei Shuchen membatalkan janji, apa kamu kecewa? Aku tidak bersalah kok. Mengapa masih berharap ada mantan? Masih berharap? Itu besok. Taruh bunga di sini. Dan sudut meja, besok jangan terlihat. Zixu, ini menu untuk pesta perayaan besok. Coba kamu lihat. Kalau tidak ada masalah, akan kusuruh mereka mempersiapkannya. Zixu kami memang cakap. Kolam ikannya baru sebentar sudah untung, sudah mau adakan pesta perayaan. Pipilin, menu ini tidak masalah. Siapkan saja. Ini berkat semua orang. Kalau Kuma aku sendiri, tak mungkin sebaik ini. Terutama Linyi, banyak hal tak ku mengerti, dia banyak membantuku. Tahukah Xiaoyi pergi untuk apa?
ada kejutan. Kak Shuchen. Kak Shuchen. Shen Yanyan, sudah kubilang jangan muncul lagi di kantorku. Dulu kau tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kau tidak akan bicara seperti ini denganku. Selalu menurutiku. Tak perlu kau ingatkan betapa bodohnya aku dulu. Sekarang keluar dari sini. Baik, kau bisa salahkanku. Lagi pula Lin Jiksu, sebentar lagi milik orang lain. Sementara kau terjebak urusan kantor, tidakkah kau pernah curiga? Kau bisa kebetulan sekali, setiap kali kau mau menemui Lin Jiksu, proyek perusahaan langsung bermasalah. Apa maksudmu? Lin Jiksu yang mana? Yang akan menjadi milik orang lain dengan si tampan tukang pelihara ikan itu? Si tampan tukang pelihara ikan? Pai Shu Hong belum tahu, Lin Yi itu putra mahkota lingkaran Shanghai. Proyek perusahaan ini, semua ulah Lin Yi. Baguslah dia tidak tahu. Dengan begitu, Pei Shuchen baru bisa bertarung habis-habisan. Lin Jiksu, yang tak bisa kudapat, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Aku bisa bantu urus perusahaan ini. Temui Lin Jiksu. Temui Lin Jiksu. Besok adalah pesta perayaan Lin Jiksu. Ini kesempatan terbaikmu untuk meminta maaf padanya. Kalau kau lewatkan, bisa jadi kau benar-benar kehilangannya selamanya. Kak Shuchen, biar aku membantumu. Nona Lin. Nona Lin, para tamu sudah datang. Kalau begitu, beritahu. Persiapkan pestanya. Baik. Zishu. Aku berhalusinasi. Bagaimana bisa aku mengira? Mendengar suara Pei Shuchen? Shu, ada sepasang pria wanita cari kamu. Wanitanya pernah datang. Namanya Shen Nianian. Pria itu bilang mantan pacarmu. Namanya Pai Shu. Benar-benar dia? Zishu, kalau kamu ingin bertemu, suruh saja mereka masuk. Kalau kamu tidak ingin bertemu, bisa juga tidak menemui. Bibilin, aku tidak ingin bertemu keduanya. Baik. Lin Jiksu. Tuan, tidak boleh masuk sembarangan di sini. Dua kakak, kami benar-benar teman Kak Ziksu. Di sini saya, ada foto bersama saya dan Kak Ziksu. Lihat. Coba lihat dong. Kak Shuchen, kapan Kak pernah diperlakukan seperti ini? Saya. Ini dia, pemuda tampan yang sedang mendekati Ziksu itu.
Minggir. Minggir. Tunggu saja. Pei Shuchen, mengapa kau repot-repot mencariku? Sebenarnya untuk apa? Kau tak tahu. Selama ini Shen Yanyan diam-diam melakukan itu padaku. Kau selalu tahu. Dia hanyalah tameng egoismu semata. Dengan Shen Yanyan di depan, barulah kau bisa mengeksploitasi aku seenaknya. Lalu sembunyi diam-diam di sini. Kau pulang. Baru sampai. Sudah makan? Aku ambilkan makanan. Zixu, aku perlu bicara. Hari ini saat menghadiri acara, panitia memberi hadiah. Kurasa ini cocok untukmu. Jadi kubawakan untukmu. Entah kau suka atau tidak. Ini, hati samudra. Slogan kalung ini adalah cinta seumur hidup. Beli hati samudra untuk orang tercinta, maka seumur hidup perhiasan yang dibelinya hanya untuk pemilik hati samudra. Ini adalah janji, juga ungkapan cinta yang mendalam. Linyi, apa kau kira? Aku tidak tahu hal ini. Hingga menyebutnya hadiah. Panitia mana yang memberi hadiah, yang bahkan dengan uang sekalipun, belum tentu bisa dibeli? Kalau engkau tidak suka, tidak usah diterima. Aku suka. Apa katamu? Aku bilang, hadiah ini aku suka. Ternyata rasa suka yang tulus dari hati memang seperti ini. Berbeda sekali dengan rasa suka pada Pei Shuchen. Total 368 yuan. Bayar 184 yuan. Kamu beli kue, suruh aku bayar? Bukankah kita sudah sepakat? Semua pengeluaran ditanggung bersama. Lin Jixu, maukah duit? Yang kuperhatikan bukan soal hadiahnya mewah atau tidak, tapi ketulusan hati. Leni, hadiah yang kamu berikan sangat kusuka. Syukurlah kalau kamu suka. Biar ku kenakan untukmu. Aku bantu kamu memakainya. Cantik tidak? Cantik. Jixu, aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku menyukaimu. Kebakaran? Kebakaran! Kebakaran! Kalian mau apa? Tante Lin. Bibi, kamu pergi keluar dulu. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan mencari Bibi. Aku. Kau sudah bangun? Shen Nianyan, kamu gila. Kak Zisu, tolong bantu aku. Sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. Membantu kamu? Kamu sengaja menciptakan kebakaran, lalu menyekapku di sini. Harusnya aku membantumu. Nona Shen, kamu terlalu menganggapku hebat. Kemampuanku tak sebesar itu.
Kamu pasti bisa membantuku. Kak Zishu, kamu sungguh bisa menolongku. Lihatlah, Kak Zishu. Ini semua pukulan ayahku. Asalkan kamu bilang pada Kak Shuchen, suruh dia kerja sama lagi dengan Shen Group. Ayah pasti akan memaafkanku. Rupanya putri keluarga terpandang. Hanyalah bidak catur keluarga belaka. Shen Nianian. Aku tahu hidupmu juga tak bahagia. Maka aku senang. Atau kau mohon pada Tuan Muda Lin, agar Lin Group bekerja sama lagi dengan keluarga Shen. Shen Nianian. Kenapa kamu begitu yakin bahwa aku akan membantumu? Lagi pula, dari mana kamu tahu? Ucapanku berpengaruh. Berani-beraninya kamu mengejarku. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Kakak Shuchen bisa membenciku? Kalau dia masih menyayangiku, mana mungkin keluarga Shen melepaskanku? Semua ini salahmu. Kamu dari awal sampai akhir hanya pion Pei Shuchen. Sudahlah. Dia pasti akan membencimu. Hanya soal waktu saja. Kalung hati Samudra Biru. Hari itu, yang beli kalung ini dengan harga fantastis. Tuan Lin. Kalung ini dilelang Lin. Lin Jiksu. Berdasarkan apa kau pantas memakai hati Samudra Biru? Mengapa semua orang begitu baik padamu? Aku jadi seperti ini salahmu. Kau tega membiarkanku mati. Perempuan mata duitan. Sekarang kau merangkul Tuan Lin. Kau merasa bangga ya? Kalau Tuan Lin orang miskin, apa kau masih mau mendekatinya? Sayangnya. Bahkan kalau kau mati cemburu, Lin Yi takkan memerhatikanmu. Pei Shuchen pun sudah meninggalkanmu. Kuberi kau lari. Kuberi kau lari. 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 Ziksu. Ziksu. Maaf, aku terlambat. Apa kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Aku baik-baik saja. Bawa dia ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Kau tidak pantas menyentuhnya. Diam. Zishu. Aku akan mengambilnya kembali. Bodoh. Zishu. Kembalikan pacarku padaku. Ziksu. Kembalikan pacarku padaku. Pacar,
Pak Pei mudah lupa. Zixu sudah lama putus denganmu. Sekarang, dia milikku. Zixu, aku ada hal penting. Harus kusampaikan padamu. Bahkan kau mau hukum matiku. Dengarkan dulu sampai selesai. Apa kamu mau bicara dengannya sekarang? Aku tidak mau. Baik. Aku akan mengantarmu pulang. Manajer Pei, perhatikan. Adik tetangga yang tumbuh besar bersama Anda. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Shen Nianian? Ayo pergi. Kak Shuhen, tolong aku. Lin Zixu dan yang lain mau bunuh aku. Kau yang menyuruh orang menculik Zixu? Bukan. Mereka lah yang membawa aku ke sini. Kau pikir aku masih percayamu? Kenapa? Kenapa? Lihat mantanmu gak bisa dikejar lagi, lalu luapkan amarahmu padaku. Diam! Kamu tadi melihat pria yang menggendong Lin Zixu pergi kan? Bagaimana? Sekarang pasti deg-degan ya. Sekarang di samping Lin Zixu sudah ada pria yang lebih hebat darimu. Shen Nianian, kurasa kau benar-benar gila. Segala ucapan bisa kau lontarkan. Tapi, takkah kau takut jadi anak buangan keluarga? Jangan, Kak Shu. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Kak Shu Chen, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kak Shu Chen, jangan pergi. Kak Shu Chen, jangan pergi. Ini bagaimana bisa? Kok sampai terluka? Obat anti radang yang baru saja diresepkan dokter. Itu apa Bibi Lin sangat ketakutan? Bibi sangat ketakutan. Aku sudah lama membujuknya. Akhirnya dia berani pulang istirahat. Tapi waktu kolam ikannya kebakaran, cuma ada orang yang sengaja nakuti dia, supaya teriakannya alihkan perhatianku. Orangnya nggak sampai luka. Jangan khawatir. Kolam ikannya? Apinya sudah padam. Ada tamu terluka. Tenang. Kolam ikan tidak kebakaran. Ada orang bakar kayu basah, jadi berasap. Tidak ada kerusakan. Syukurlah. Syukurlah. Itu. Shen Nianian. Sudah dibawa orangku ke kantor polisi. Sebelum kebakaran tadi malam, mau bilang apa? Sebelumnya aku ingin memberitahumu. Apa yang ingin kamu katakan adalah, kamu menyukaiku? Ya. Zixu, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Maukah kamu menjadi pacarku? Lini, terima kasih atas rasa sukamu. Apakah ini berarti aku dapat kartu orang baik?
Aku terlalu terburu-buru. Tapi jangan sampai kamu terbebani. Terlalu banyak hal hari ini. Salahku pilih waktu. Betul. Terlalu banyak terjadi malam ini. Pikiranku kacau. Beri aku waktu sebentar lagi. Aku pertimbangkan dulu. Tentu saja boleh. Kamu tidak perlu buru-buru menjawab. Asalkan kamu mau mempertimbangkannya, aku bisa menunggu. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup dulu. Kak Shiksu, ada apa? Mana YRP kirim pesan. Suruh aku bicara denganmu. Dia mau minta maaf. Dia bilang, tak tahu soal kejadian malam ini. 2 akan hukum Shen Nian. Tak akan biarkan dia ganggu kamu lagi. Ibu, aku tidak tahu apakah harus memulai sebuah hubungan baru. Aku tahu, Lini berbeda dengan Pei Shuchen. Tapi aku tetap merasa takut. Bu, tolong beritahu aku, apa yang seharusnya aku lakukan? Kamu sudah bangun? Cepat makan sarapan. Kenapa kamu repot-repot membuatkan sarapan untukku? Silakan duduk dulu. Sekarang kamu sedang terluka. Sebagai pencarimu, aku membuatkan sarapan dan merawatmu. Bukankah itu seharusnya? Tidak ada yang namanya seharusnya. Bisa dibilang mantan pacarmu itu tidak punya hati nurani. Dia memperlakukanmu dengan buruk sekali. Lihat saja, kau sampai menderita gangguan stres karena kekejamannya. Makanya, kamu tahu kenapa aku belum menerima cintamu. Jangan takut. Aku akan buatmu percaya lagi pada peran. Sebagai pacar. Bukankah kamu ingin mencari pasangan baru? Aku sudah menemukan tempat yang bagus. Setelah kamu selesai sarapan, aku akan mengajakmu ke sana. Benarkah? Tentu saja. Cepat makan. Zishu, kita perlu bicara. Aku ada hal penting untuk kusampaikan padamu. Baiklah. Apa yang ingin katakan, silakan. Ziksu. Manajer P tak mau bicara baik-baik, kita tak perlu lagi. Aku bukan mau bertengkar. Ziksu. Uangmu itu, aku benar-benar tidak sengaja menahannya. Kamu bilang ingin menikah denganku dan menabung mas kawin sendiri. Aku khawatir kamu tak bisa menabung.
Aku membantu. Aku tidak berniat ambil uangmu untukku sendiri. Selain itu, aku tak seharusnya dengan hasutan Shen Nian. Apalagi menggunakan kata-kata tidak pantas untuk menghinamu. Aku sudah menyesal. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Manajer Pei, di mulut kamu bilang menyesal. Tapi di balik kata-katamu, semuanya berkedok demi kebaikan saya. Penghinaan dan luka yang kamu berikan dulu, semuanya kesalahan Shen Nian. Kamu hanya terlalu baik hati, percaya pada fitnah dari adik tetangga yang tumbuh bersamamu. Benar kan? Bukan itu maksudku. Sudahlah. Permintaan maafmu ku dengar. Pulanglah. Semoga kita tidak bertemu lagi. Bagaimana bisa begitu? Manajer Pei. Harap jaga sopan santun. Zixu, aku sungguh mencintaimu. Menikahlah denganku, ya? Zixu, aku cinta kamu. Mau menikah denganku? Zixu, kasih aku kesempatan lagi. Menikahlah denganku. Aku akan membalasmu seumur hidup. Ini adalah cincin berlian HD. Dan ini merek yang sama dengan Heart of the Ocean. Pacaran dengan Pei Shuchen selama 7 tahun. Tidak pernah menerima hadiah apapun darinya. Tapi justru saat ini, aku menerima hadiah yang begitu berharga. Cincin HD. Saat itu, aku dan Tuan Pei sedang di pelelangan. Member Bucken, Heart of the Ocean. Tiba-tiba dia menyerah. Apakah kau lebih suka cincin berlian ini? Di pelelangan itu, yang menang, Heart of the Ocean, dengan 20 juta. Ternyata kau. 20 juta? Lin Ye, bagaimana kau belikan aku kalung semahal ini? Karena kau layak. Berapapun uangnya, akan kuhabiskan untukmu. Jangan coba pecah belah di sini. Aku dan Zixu masih mau bicara. Silakan pergi. Memecah belah. Tuan Pei merasa dirinya tinggi ya. Kau tiba-tiba menyerah dalam pelelangan. Heart of the Ocean. Bukan karena tak mampu beli, hanya aku rasa Zixu tak layak untuk 20 juta. Cincin berlian ratusan ribu ini di tanganku. Sudah cukup untuknya. Benarkah? Meski kau berdiri di sini, memohon maaf pada Zixu, tapi di hatimu, kau tak pernah menghargainya. Meskipun sebelumnya Shen Nian mencoba memecah belah. Tapi di pelelangan sudah terbukti, kau tidak mencintainya. Omong kosong. Dengan status apa kau berbicara di sini? Apakah dia setuju untuk bersamamu? Akulah pacar Zixu. Zixu, dan aku hanya sedang bertengkar. Aku tidak pernah setuju untuk putus dengannya. Direktur Lin, bukankah kau terlalu ikut campur? Putus juga bisa dilakukan sepihak. Direktur Pei, kamu sudah diputuskan. Lin Yi benar. Kita sudah putus selama 6 bulan. 6 bulan ini, kita tidak pernah saling menelepon, tidak pernah bertemu sekalipun. Pai Shuhen, antara kita sudah tidak ada lagi sedikit pun hubungan. Beberapa waktu lalu, aku sibuk urusan perusahaan. Kau blokir nomorku. Aku kirim pesan ke nomor barumu. Jika kau benar-benar peduli padanya, meski grup P akan bangkrut, kau pasti akan datang menemuinya. Zixu, beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi ya. Direktur Pei, harap jaga sikap. Kau juga menyukai Zixu kan? Baiklah. Kita bersaing secara adil. Kau. Bersaing secara adil. Pei Shuchen, aku tidak setuju. Zixu, kau masih menyukaiku kan? Lin Ye, hal yang kujanjikan untuk kupikirkan itu sudah kuputuskan. Zixu.
Aku juga menyukaimu. Maukah kau jadi pacarku? Zishu, kamu sedang bicara dalam kemarahan, kan? Benar. Pasti kamu sedang bicara karena marah. Dulu kamu memang suka marah-marah padaku. Aku tidak pernah berniat untuk kembali. Pei Shuchen, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Karena kamu, aku kehilangan ibuku, kehilangan teman-temanku, kehilangan pekerjaanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Benar. Bahkan jika kita pernah memiliki sesuatu di masa lalu, tapi saat aku menyaksikan ibuku sendiri, terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan kesakitan sebelum meninggal, aku dan kamu sudah tidak mungkin kembali lagi. Pei Shuchen, kita sudah bersama selama 7 tahun penuh. Aku tidak pernah berhutang budi padamu. Jika kamu memang merasa bersalah, maka pergilah dari kehidupanku. Aku tidak ingin dalam kehidupanmu ada sedikit pun bayanganmu. Itu hanya akan membuatku merasa muak. Dan lagi, perasaan di antara kita berdua tidak ada hubungannya dengan Lini. Karena sebelum Lini muncul, kita sudah berakhir. Ada apa? Biarkan aku memelukmu sebentar. Aku tadi sangat takut. Takut apa? Aku takut. Aku tidak akan menyetujuimu. Pergi berbaikan dengan Pei Shuchen. Bukan itu. Kamu kan tidak buta. Mana mungkin kau meninggalkanku. Lalu kembali ke Pei Shuchen. Tapi tepat di saat itu, aku tiba-tiba sadar. Aku segera akan punya istri. Sangat bersemangat. Lini, kamu mengerjaiku. Tidak. Tuan Muda Lin, sudah waktunya kau jujur padaku. Kamu siapa? Tak semua orang bisa beli kalung 20 juta, lalu sengaja pamer untuk mempermalukan saingan. Aku sembunyikan darimu. Tidak sengaja. Tak pernah ada kesempatan. Kalau tidak, aku akan terlihat seperti pamer. Tapi, kupikir kau sudah bisa menebak. Ayo pergi. Di zaman sekarang masih ada orang yang menulis surat. Ini dari Pei Shuchen untukmu. Bakar saja surat itu. Si pencemburu. Ayo bangun. Pei Shuchen sudah menanggung Bail Shen Yanyan. Oh, mereka sudah dekat sejak kecil. Pei Shuchen di masa lalu selalu baik kepada Shen Yanyan. Shen Yanyan sama sekali tidak mau ditanggung Bail. Dia sangat takut untuk pergi.
Kakak Jisoo, tolong selamatkan aku. Jangan biarkan Pei Shuchen bebaskan aku dengan bail. Aku tak mau pulang. Kakak Jisoo. Semua salahku. Aku tahu aku salah. Jangan biarkan Pei Shuchen bawa aku pulang. Ayahku tak akan lepaskan aku. Pulang? Saat Shen Yanyan menculikku sebelumnya, dia memang bilang dia dianiaya ayahnya. Apa urusanku dengan urusanmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku panggil bodyguard. Kak Jisoo. Kak Jisoo, kau tidak tahu. Pei Shuchen sudah gila. Kau bilang. Dia memanfaatkanku sebagai tameng untuk buktikan dia tak memanfaatkanku. Katanya akulah yang jahat. Dia mau bawa aku ke ayah. Kak Jisoo, aku tak bisa pulang. Ayahku akan memukulku sampai mati. Lepaskan aku. Lepaskan. Bodyguard. Jangan. Tolong selamatkan aku. Aku tak bisa pulang. Aku tak bisa pulang. Aku tak bisa pulang. Sedang lihat apa? Pei Shuchen membawa Shen Yanyan pergi. Hati jadi luluh? Tidak. Saya hanya agak terharu. Dulu dia sombong bagai putri. Kamu, bukankah bilang akan mengajakku melihat suatu lokasi? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Heart of the Ocean. Bukankah ini putus karena ditarik Shen Yanyan? Kamu memperbaikinya? Iya. Aku bantu kamu memakainya. Betul, arahkan bunganya ke atas. Kamu ke sana, sesuaikan posisi lampu. Tirai di ujung sini, pasang dengan baik. Baik, cepat. Berdirilah dengan baik. Cantik sekali. Apakah ada acara di kolam ikan hari ini? Jisoo, aku ingin bersamamu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengan Riksu. Kelak, suka dukamu, selalu ada aku temanimu. Aku akan menghormatimu, memberimu kebebasan yang cukup. Baik dalam cinta maupun pernikahan. Kita setara. Aku akan sepanjang hidupku menjaga kebahagiaanmu. Jisoo, maukah kau menikah denganku? Biar ku pasangkan untukmu.
Lin Zixu menerima lamaran Lin Xiao. Aku benar-benar tak menyangka. Baru sekali saja kau sudah menyerah? Pei Shuken, kenapa dulu tak kusadari? Kau pengecut. Kau begitu saja melepaskan mereka. Teruskan mengacaukannya. Kau menyerah sekarang? Lalu apa arti perbuatanmu sebelumnya padaku? Apa kau tahu, setelah kau membawaku pulang, bagaimana ayah memperlakukan aku? Apa kau tahu? Pei Shuchen, bagaimana mungkin aku melahirkan anak sebodoh ini sepertimu? Lini adalah putra sulung keluarga Lin, penerus tunggal grup Lin. Sekarang keluarga Pei kita menghadapi kesulitan. Berani-beraninya kau menghina penerus keluarga Lin. Kau jadi pengkhianat seluruh keluarga Pei. Aku memang pengkhianat. Lin Zixu akan menikah. Kak Shuchen, apa kau bahagia? Lihat, ini undangan dari sainganmu. Dia sendiri yang menyuruh orang mengantarkannya padamu. Dia sedang menghinamu. Kau lihat,